kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi PS kita ya. Silakan buka bukamu halaman 25. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana perlawanan dari bangsa Indonesia melawan penjajahan Portugis dan Belanda. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Nah, di buku kamu di halaman 25 ya dinyatakan bahwa perjuangan melawan penjajah itu diawali dengan perjuangan yang bersifat kedaerahan ya, dan dilakukan dengan mengandalkan kekuatan senjata saja. Tentu kalau dia menggunakan kekuatan yang bersifat daerah itu tidak akan mampu untuk melawan dari penjajah ya. Awalnya kekuatan rakyat terpecah-pecah berdasarkan suku, agama ataupun golongan di masing-masing daerah. Kondisi tersebut tidak jarang justru dimanfaatkan oleh kaum penjajah untuk menjalankan politik divide et impera, artinya politik pecah belah ya. Karena kekuatannya bersifat kedaerahan, maka mudah sekali untuk diadu domba ya, sehingga kurang berhasil dan tidak bisa untuk memenangkan saat perlawanan melawan penjajah. Namun kekalahan itu tidak memadamkan semangat para perjuangan ya untuk melawan penjajah. Justru itu akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di berbagai wilayah di Nusantara. Semangat inilah yang mendorong adanya gerakan nasional di wilayah Nusantara. Nah, mari kita lihat apa itu pergerakan nasional ya. Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pergerakan nasional melawan penjajah di Indonesia diawali pada tahun 1908 dengan berdirinya organisasi Budi Utomo ya. Nah, salah satu organisasi pencetus untuk melawan penjajahan itu ya di masa yang disebut dengan pergerakan nasional ini diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo ya. Kalau kalian lihat di halaman 26 di sana ada sebuah teks ya yang membicarakan tentang Budi Utomo ya. Di sana dinyatakan bahwa Budi Utomo ini adalah organisasi yang didirikan oleh kalangan terpelajar di sekolah kedokteran ya. Mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan, dan kelompok inilah merupakan kelompok pertama pembentuk organisasi modern di Indonesia. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo ya, yang merupakan tamatan sekolah dokter Stopia di Batavia. Ia melontarkan gagasan agar para mahasiswa segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan bangsa. Nah, gagasan ini diterima oleh rekan-rekannya yang ada di Stopia ya, bersama dengan Dr. Sutomo dan juga para mahasiswa di Stopia seperti Gunawan Mangunkusumo dan Soeraji. Ia pun mendirikan Budi Utomo yang bertujuan pengajaran dan kebudayaan di Indonesia. Setelah Budi Utomo didirikan, maka berdirilah organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh kaum terpelajar lainnya. Ada beberapa organisasi pergerakan nasional lainnya ya selain Budi Utomo, misalnya seperti Serikat Dagang Islam, kemudian Serikat Islam ya, kemudian ada juga organisasi Muhammadiyah ya, kemudian ada juga dikenal dengan organisasi Indisparji. Nah, itu ada Perhimpunan Indonesia pada 1922, dan yang terakhir organisasi dari pergerakan nasional yaitu Taman Siswa. Itu beberapa organisasi yang ada di pergerakan nasional ya. Berharap dari apa yang sudah kita bahas dapat kamu pahami dan dapat kamu tuliskan di buku catatan kamu tentang organisasi-organisasi
yang ada sebagai bentuk perlawanan kita ya, dan dikenal sebagai organisasi pergerakan nasional. Kegiatan kamu di rumah, kamu mencari informasi tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional yang merupakan bentuk untuk melawan penjajah ya. Kamu cari nama organisasinya, kemudian tokoh pendirinya, tujuan dari organisasi, dan juga bentuk perjuangannya organisasi tersebut ya. Silakan kamu cari, kumpulkan pada hari Kamis. Oke, silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah Ibu tentukan tadi ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.